Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa hiyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu hadis. Dan sekarang kita membahas hadis ditinjau dari penelitian ya, penelitian hadis. Ini bukan hadis ditinjau dari sudut kualitas, tapi metode atau langkah penelitian nih, saya koreksi. Jadi langkah penelitian hadis. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah teliti betapa pentingnya kritik atau meneliti hadis, baik dari keabsahan atau dari otentisitas atau dari berbagai hal, karena kepentingannya cukup banyak ya. Nah, sekarang apa yang ditempuh di dalam meneliti atau mengeritik hadis tersebut? Ini yang kita coba telusuri. Metode atau langkah penelitian hadis tentu banyak yang harus kita laksanakan, harus kita tempuh. Dan di sini metode praktis dimaksudkan agar dapat digunakan secara mudah oleh setiap kaum muslimin, terutama setelah tersedianya berbagai fasilitas. Ini langkah penelitian masa silam dengan langkah penelitian masa kini tentu saja akan berbeda, tergantung kepada fasilitas yang ada, yang kita miliki. Adapun metode praktis kritik atau penelitian hadis pada rak kemajuan peralatan dan fasilitas bisa dipahami lebih luas. Kalau dulu mungkin zaman Umar bin Khattab tadi ya, meneliti tentang otentiknya seperti bagaimana berita tentang Rasul, tentang istri Rasul. Lalu zaman berikutnya di Aisyah, pada peristiwa Aisyah, mengetik maknanya. Tapi kalau sekarang tentu saja penelitian atau kritiknya cukup banyak. Jadi penelitian di sini menjadi persyaratan, baik itu meneliti keberadaan hadis di kitab apa saja yang tercantum, kemudian bagaimana perbedaan dan persamaan redaksi hadis dari satu kitab dengan di kitab yang lain, terus siapakah rawi yang menjadi mata rantai hadis tersebut, bagaimana kedudukan rawinya, apakah rawinya itu dapat dipercaya atau tidak. Ini kan kaitan dengan sahih atau tidak kualitasnya. Berapa jumlah? Nah, kalau berjumlah itu kuantitas, bisa dilihat dari sudut rawi mutawatir atau ahad. Kemudian bagaimana kehujahannya, kehujahan hadis itu apakah masih bisa dilaksanakan atau tidak. Kan sudah kita bahas dalam kajian, ada makmul, ada goir makmul, ada hadisnya makbul tetapi goir makmul, tapi ada juga mardud. Itu tentang kehujahan. Terus nilai apa yang terkandung di dalam hadis itu kan kita telusuri isi dari matan atau redaksi hadis. Sebagaimana cara pelaksanaannya dari
apa yang terkandung di dalam hadis. Dan teori apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Jadi tentu saja masih banyak kepentingan lain, tapi 9 kepentingan ini menurut saya sangat prinsip agar bisa meneliti hadis tersebut, agar kita bisa mengkaji dan menelaah hadis itu. Dan secara ringkas, metode atau langkah penelitian hadis itu sekurang-kurangnya ada 6 ya, 6 langkah yang perlu kita kaji, perlu kita telaah, perlu kita perlu kita tempuh ya di dalam mengkaji hadis tersebut. Yang pertama adalah tausik ya. Langkah pertama tausik. Kemudian tausik itu utamanya mengkaji tentang keberadaan hadis itu di dalam kitab apa saja. Kemudian takhrij. Jadi kalau tausik itu otentisitas, kalau takhrij itu mata rantai hadisnya. Diriwayatkan dari siapa, ke siapa, oleh siapa, dan bagaimana kedudukan para rawi atau mata rantai itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Itu tahrij. Kemudian tashih itu keabsahan, baik makbul, makmul, atau makbul, goir makmul. Nanti kita telusuri satu persatu. Kemudian yang keempat adalah tahlil, yaitu uraian, menelusuri makna hadis dari sudut kebahasaan, dari sudut istilah, makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kemudian takwil, setelah kita mendapat uraian menurut para penyarah hadis, lalu kita takwilnya seperti apa, penerapan pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Dan yang keenam adalah tatbik, yaitu implikasi atau penerapannya di dalam kehidupan. Ya, kita lihat satu persatu. Pertama, tausik. Tausik adalah meneliti otentitas al-hadis. Istilah tausik itu berasal dari kata wasako, yuwasiku, tausik. Berarti mencari atau menyelidiki keberadaan atau otentisitas sesuatu, keotentikan hadis. Di sini tentu saja yang dimaksud adalah mencari otentisitas atau keberadaan hadis dalam kitab apa saja. Dalam menyelidiki keotentikan hadis ini atau sunnah yang akan dijadikan sumber hukum, itu perlu digunakan metode atau langkah tausik. Metode ini dimaksudkan untuk meneliti suatu hadis apakah identik, apakah otentik maksud saya, atau tidak. Al-hadis itu dianggap otentik bila ternyata ditemukan dalam al-masadir asliyah. Jadi kalau tidak ditemukan di dalam masadir asliyah, maka hadis tersebut tidak otentik. Siapa itu al-masadir asliyah? Dan itu sudah digambarkan pada kajian sebelumnya. Ada yang menggunakan penyusunan kitab secara musnad seperti Imam Ahmad, ada secara mu'jam seperti Imam At-Tabarani, ada musannaf
itu seperti Ibnu Abi Syaibah, kemudian ada Jami'us Shahih yang metodenya musannaf seperti Imam Bukhari, Muslim. Kemudian ada juga Mustadrak, ya, itu yang mencari hadis dari sanad yang atau rawi yang sesuai keotentisatasannya atau keotentikannya atau keabsahannya yang kitab yang diistidrak, namanya Mustadrak Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslimnya tidak meriwayatkan, tetapi mata rantai yang diistidrak itu sama dengan kedudukan Bukhari Muslim. Ada mustakhraj lagi. Mustakhraj itu yang meneliti dari luar rawi yang disebut. Jadi kalau mustakhraj Bukhari, dia meriwayatkan hadis ya di luar sanad Al-Bukhari. Nah, kalau dari semuanya itu, di kitab semuanya itu ada, atau salah satu dari kitab Mashadir Asliyah itu ada, maka hadis tersebut bisa dikatakan otentik. Jadi secara tausik itu sah sebagai hadis. Keberadaannya di dalam kitab yang populer sekarang ini adalah Kutubus Sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Atau yang agak populer lebih dari itu ada tambahannya, yaitu Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Itu hadis 9. Ada juga yang 13 ditambah musnad yang lain. Dan ini penting. Kalau dulu, kalau masa silam, melihat otentisitas hadis di dalam Mashadir Asliyah itu dengan berbagai kitab. Di dalam berbagai kitab sering ditemukan bahwa hadis yang diikutinya itu diriwayatkan oleh muhrid, namun walau sudah disebut oleh muhrid riwayat si anu, tapi kan perlu dicek benar atau tidak, dan redaksinya ada perbedaan atau tidak. Jika ternyata ditemukan, maka baru dikatakan otentik. Namun bila tidak ditemukan, maka diragukan keotentikannya. Ya, langkah selanjutnya adalah meneliti nanti otentisitas sanadnya, siapa saja yang meriwayatkan, hingga sampai kepada penulis tersebut. Dalam matan atau redaksinya juga kan perlu diteliti otentisitasnya dengan cara perbandingan redaksi yang satu dengan redaksi yang lain. Ini yang dinamakan muqaranah al-mutun. Kemudian apakah hadis tersebut diriwayatkan dengan redaksi yang sama, ataukah isi beda tapi redaksi beda, isi sama tapi redaksi beda. Itu otentik. Ya, kita lihat saja pokoknya contoh hadis yang kecil perbedaannya, hadis riwayat Ahmad dengan riwayat An-Nasai. Hadis riwayat Ahmad itu yang nomor 9281. Di situ berbunyi ayun nisa khair. Jawaban Rasul itu allati tasurruhu ida nadoro wa tuti'uhu ida amaro wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Di situ dalam riwayat Ahmad wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Ini fi nafsiha wa malihi. Tapi kalau di riwayat An-Nasai fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pertama bima yakrahunya diakhirkan, beda dengan riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad itu bima yakrahunya didahulukan, bima yakrahu fi nafsiha wa maliha. Tapi kalau An-Nasai fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Itu perbedaannya cuma satu, ha maliha dengan hi malihi.
Tapi itu kan dampaknya berbeda. Kalau maliha itu kan berarti harta istri. Tapi kalau malihi di sini harta suami. Jadi kan nanti implikasi hukum ada berbeda. Ya. Itu salah satu contoh. Tentu saja banyak contoh-contoh yang lain di dalam menelusuri otentisitas ini. Dan bagaimana caranya kita menemukan hadis tersebut? Ya, kalau zaman dahulu diawali dari membuka kitab Atrop Al-Hadis. Jadi kitab hadis yang disusun berdasar kalimat yang penting, berdasar kalimat yang menonjol. Pokoknya kita mencari fitroh, berasal dari fa. Kemudian umpamanya batoro dari ba gitu. Nah itu di dalam kitab Mu'jam hadis dulu itu. Dan Mu'jam hadis itu kan ada Miftah Kunujus Sunnah, Miftah Kunujus Sunnah, itu karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu menelusuri 6 kitab hadis. Ada lagi Al-Mu'jam Al-Mufahros li Sunnah Nabawiyah, itu 13 jilid ya. Nah itu dengan membuka kitab tersebut kita bisa menemukan otentisitas hadis berada di dalam kitab apa. Tapi kalau zaman sekarang tidak punya kitab, itu juga bisa menelusurinya, yaitu dengan alat teknologi. Ya. Dengan alat teknologi kita bisa melihat sekarang ini, karena ada alatnya, yaitu umpamanya yang paling sederhana adalah Maktabah As-Samilah. Umpamanya kita lihat contohnya, ini Maktabah As-Samilah ya. Untuk beliat atau tausik. Tadi umpamanya ini kitab mutun ya. Kalau ini kan tafsir, ini kitab-kitabnya. Lalu ada kitab Ulumul Quran, ini ada kitab akidah. Kalau hadis itu mutun, kitab hadis mutun. Umpamanya kita lihat dari dalam Sahih Bukhari, Muslim, kita lihat Kutubus Sittah aja ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Umpamanya mencari kitab apa, kalimat apa? Umpamanya fitroh. Fitroh. Sekarang otentisitas atau tausik tinggal klik saja ini. Jadi dia cari sendiri. Jadi kita tidak pusing-pusing untuk membuka kitab secara susah payah sekarang, karena alatnya sudah ada, yaitu Al-Maktabah Samilah. Nah, di sini kan bisa kita lihat perkataan fitrah itu di dalam Sahih Bukhari. Ini nomor hadis 1270. Kemudian juga perkataan 1271. Kemudian 4402. Terus di sini riwayat Muslim 1945 dan seterusnya. Ternyata perkataan fitrah itu cukup populer di kalangan ulama hadis, di kalangan muhorij hadis. Jadi semua penyusun kitab Kutubus Sittah mengutip hadis ini. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, ya, semua mengutip. Contohnya fitrah. Nah sekarang
timbul pertanyaan, bagaimana kalau tidak paham tentang terjemahnya. Nah, kalau kita ingin tahu terjemahnya, itu ini kan 12 nomor apa? 1270 nomornya Bukhari. Di situ ditulis nomor 1270 ya. Hadis Sahih Bukhari. Nah, kalau kita ingin tahu terjemah, sekarang sudah ada di ensiklopedia hadis. Hanya tentu saja ini internetnya gigabitnya harus besar karena besar juga kapasitas atau yang menyita gigabitnya kalau membuka internet, dan ini harus nyambung internetnya, tidak bisa mati tuh di dalam file ini ya, tuh bisa nanti muncul, tinggal kita lihat namanya ini kan ensiklopedia hadis kitab 9 imam. Jadi kalau imamnya di luar 9 ini, kita tidak bisa melihat terjemahnya karena yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu baru 9 kitab. Apa itu 9? Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta, yaitu Imam Malik, dan Ad-Darimi. Nah, sekarang ingin tahu dari terjemahnya, yaitu nomor 1270 dalam riwayat Bukhari. Ya, kita klik aja riwayat Bukhari-nya. Riwayat Bukhari ya. Jadi kalau riwayat Bukhari kita telusuri, yaitu nomor 1270. Nah, ini Sahih Bukhari 1270. Nah, inilah Sahih Bukhari 1270. Ini hadisnya ya, tentang fitrah, dan ini terjemahnya bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah otentik atau tausiknya kita temukan, jadi gampang dan kita akan mudah menelusurinya. Jadi terjemahnya kita temukan, dan termasuk juga sanad-sanadnya di situ ya. Ya, kita ambil contoh tadi. Kemudian yang kedua adalah tahrij sanad maupun matan hadis. Pengertian tahrij, khoroja berasal dari kata khoroja yahruju khurujan. Sedangkan tahrij, khoroja yukhorriju tahrijan. Kalau khoroja yahruju khorojan atau khuruj, itu kan artinya keluar. Jadi khoroja yahruju khurujan itu artinya keluar. Kalau khoroja yukhorriju tahrij itu mengeluarkan. Berarti secara bahasa tahrij itu sengaja mengeluarkan. Adapun pengertian tahrij secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Said Ali Humaid itu tidak kurang dari 3 pengertian. Yang pertama adalah ikhrajul hadis wa ibrajuhu linnas bidzikri sanadihi wa matanihi, mengeluarkan hadis dan menyebarluaskannya ke manusia dengan menyebut sanad dan matan. Nah, tadi ada sanad, ada matan. Ya. Sanad itu
ini orang ya, seperti Abul Yaman, Ibnu Syihab, ini adalah sanad. Sedangkan matan yaitu kalimat ini, kalau ini umpamanya Abdan, itu matan. Kemudian Abdullah, kemudian Yunus, Az-Zuhri, Abu Salamah, Abu Hurairah, ini matan. Kalau Abu Hurairah itu sahabat, ya, sahabat Rasul. Kemudian Abu Hurairah itu ke tabi'in, Salamah. Kemudian ke atba tabi'in. Kemudian ke tabi'ul atba dan sampai kepada Bukhari. Nah, itu diungkapkan ya, tahrij hadis ini. Dan baru matannya ini. Nah, ini matannya. Kalau ini sanad, kalau matan ini adalah materi dan isi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian tahrij hadis kitab muayyan, juga makna kedua, mengeluarkan hadis dari kitab tertentu. Bidikri sanadil mukhrij. Bidikri sanadil mukhrij. Jadi kalau tadi ihrajul hadis wa ibrajuhu linnas bidikri sanadihi wa matta. Nih, jadi seperti Imam Bukhari juga tahrij hadis, karena dia mengeluarkan hadis dengan sanad dirinya sendiri. Seperti Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dari gurunya bernama Abdan dari Abdullah, dari Yunus, dari Zuhri. Itu tahrij hadis sendiri. Karena dalam pengertian pertama, ikhrajul hadis wa ibrajuhu linnas bidzikri sanadihi wa matnihi. Ya, menyebutkan sanad dan matannya. Tapi makna kedua, tahrij ahadis kitab muayyan, kitab tertentu. Pokoknya mengeluarkan Sahih Bukhari, dijelaskan dalam kitab tertentu itu. Atau dalam kitab yang bukan masodir asliyah, umpamanya dari Bulughul Maram, umpamanya ya. Bulughul Maram. Di situ kan disebut Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Bukhari itu dalam bab apa, sanadnya bagaimana, riwayatnya bagaimana, Muslim juga. Nah, itu juga takhrij. Bidzikri sanadil mukhrij. Jadi lidalikal hadis alladzi dzakarahu sahibu kitab muayyan, yang disebut oleh penulis kitab tertentu. Atau mana yang ketiga, adilalah alal hadis fi masadirihil asliyah. Tadi itu menunjukkan hadis-hadis dalam masadir asliyah. Alati arajatu bisanadihi ma'abayan martabatihi indal hajah. Dan menyebutkan atau menjelaskan martabat hadisnya. Namanya kita temukan dalam Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau Al-Arba'in. Kalau kita mau tahrij, keluarkan, maka kita buka, kan di situ di dalam Arba'in disebut Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, maka kita telusuri dalam kitab Bukhari halaman berapa atau nomor berapa, seperti tadi saya contohkan. Muslim halaman berapa, nomor berapa, Abu Daud, atau bisa disebutkan sanadnya dan derajat martabatnya apabila diperlukan. Itu makna takhrij yang ketiga. Nah, ketiga pengertian di atas masing-masing memiliki kekhususan. Tahrij dalam pengertian pertama dilakukan terutama oleh ulama hadis.
periode tadwin atau pembukuan seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu adalah dia menyebutkan sanadnya sendiri. Jadi Bukhari saat itu mengeluarkan hadis dan menyebarkannya dengan menggunakan sanadnya sendiri yang bersambung dari dia, dari beliau hingga Rasul. Seperti yang saya contohkan tadi, Imam Bukhari dia menyebut dari Abdan dari Abdullah, kan, ya, dari Yunus, dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah kan dari Rasul. Nah, itu pengertian yang pertama. Sehingga nampak gitu mengeluarkannya. Sedangkan tahrij semacam ini muncul berbagai kitab dari tahrij ini yang dikenal dengan al-masadir asliyah. Bukhari yang menggunakan metode tahrij dalam pengertian semacam ini cukup banyak jumlahnya, terutama yang hidup antara abad pertama Hijri hingga abad ke-6. Mereka mentahrij hadis itu disertai dengan membukukan dan menyebarluaskannya. Maka beliau disebut mukhrij. Ya, ini salah satu contoh ya kitab-kitab hadis. Jadi dari saya contohkan ini dari abad kedua ya. Dari 157 sampai 275. Dan ini nama orangnya ya, itu Abdurrahman, Abu Hanifah, Subah, terus sampai Muhammad. Jadi cukup banyak ke penulis hadis yang Bukhari itu nama Muhammad. Antara lain Al-Bukhari itu namanya juga Muhammad. Kemudian Ibnu Majah itu namanya juga Muhammad. Ini dari abad ke-2 sampai abad ke-3 tahun 275. Nanti juga dilanjutkan dari abad ke-4 303. At-Tirmidzi kan abad ke-3 ya. Nah, dari abad ke-4 itu tahun 333. Terus sampai Ad-Darqutni. Kemudian abad ke-5 adalah Al-Hakim. Al-Hakim juga namanya Muhammad ya. Muhammad Al-Hakim. Kemudian Al-Baihaqi. Nah, ini adalah salah satu contoh para imam yang mentakhrij hadis secara mandiri, pengertian yang semuanya. Adapun tahrij dalam arti yang kedua, yaitu meneliti kitab hadis tertentu dengan cara mencari sumber asli. Jadi kitab hadisnya ada, tetapi kita telusuri keberadaannya atau mata rantainya dari mana. Dengan cara ini kaum muslimin dapat memperoleh informasi tentang otentitas hadis dengan melalui tahrij dalam suatu kitab. Contohnya dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf itu kan dikarang oleh Al-Jailani yang wafat 762. Itu sudah hidupnya sudah lama. Kitab hadis, para penyusun kitab hadis meninggalkan karena tadi mukhrij hadis yang terakhir itu kan Imam Baihaqi ya, tahun 458 Hijriah. Ini sudah 300 tahun baru muncul Al-Jailani
dia menyusun kitab Tafsir Al-Kasyaf. Nah, maka hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Al-Kasyaf itu ditelusuri oleh Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wafat 852. Atau Al-Adhkar, itu penyusunnya An-Nawawi, yang wafat 676. Dan ditakhrij oleh Al-Asqalani. Atau pemanya Al-Muhaddad, penyusunnya Ar-Raji. Kemudian ditakhrij oleh Al-Hajimi. Dan masih banyak lagi kitab yang ditakhrij. Jadi takhrij dalam arti yang tadi yang kedua ya. Sekarang tahrij dalam arti yang ketiga, yaitu meneliti hadis dengan menelusuri otentisitas pada masodir asliyah sekaligus mengemukakan martabatnya. Pengertian yang demikian, ruang lingkupnya lebih luas dan dapat dilakukan masa mutakhir seperti ini. Nah, cara yang demikian banyak dilakukan oleh ulama mutakhirin seperti Muhammad Khalil Al-Khatib dalam tahrij hadis khutbah Rasul. Khutbah Rasul ditahrij oleh beliau. Kemudian Umar bin Sulaiman yang wafat 2001. Tahrij hadis yang berkaitan dengan kisah para nabi. Dengan judul Kitab Shahih Al-Qasas An-Nabawi. Jadi tahrij makna yang ketiga, dengan demikian kegiatan yang dapat dikategorikan tahrij itu ada karena 3 macam tadi. Jadi pertama meliputi periwayatan hadis dan mempublikasikan ke khalayak seperti yang dilakukan oleh para penyusun kitab Al-Masadir Al-Asliyah. Kemudian yang kedua, pengutipan hadis dari Al-Masadir Asliyah, kemudian menyusunnya dalam kitab sesuai dengan keperluan suatu cabang ilmu tertentu, seperti yang dilakukan oleh para penyusun kitab jami atau jawaid, seperti kumpulan-kumpulan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, mencari sumber hadis yang dikutip oleh ulama penyusun kitab seperti fikih atau tafsir, kemudian menunjukkan rujukannya pada Al-Masadir Asliyah dan menerangkan sanadnya. Dan keempat, menelusuri derajat hadis dengan kaidah penilaian apakah hadis tersebut bisa diterima ataukah ditolak. Nah, itu adalah tahrij. Kemudian tahrij makna yang ketiga juga dalam tahrij hadis dapat ditempuh cara yang paling penting. Pertama adalah penelusuran sanad hadis sejak perawi sahabi seperti Abu Hurairah tadi hingga guru mukhrij, guru mukhrij seperti Imam Bukhari, guru Imam Bukhari, contohnya Waqi. Kemudian matan, ya redaksi isinya, dan penelusuran tema hadis yang tersebar dalam berbagai kitab. Adapun cara menyelidiki otentisitas hadis dalam metode tahrij dapat ditempuh 5 langkah. Nah, pertama, melalui pangkal kalimat dalam hadis dengan menggunakan kitab-kitab yang disusun berdasar urutan huruf hijaiyah seperti Al-Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir itu susunan Imam Nawawi. Itu bisa kita mencari hadis dan di situ ada kode-kodenya, dan sekarang Al-Jami'us Shaghir itu sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian Al-Fathul Kabir, Al-Jam'ul Jawami. Dan yang kedua, melalui penelusuran lafaz yang terdapat dalam matan hadis dengan menggunakan kitab Mu'jamul Al-Mufahros Hadis atau Mausu'ah Tahrij Kubro. Di dalam
syamilah, maktabah syamilah seperti yang dikatakan tadi, atau ditelusuri. Kemudian ketiga menelusuri melalui penelusuran rawi yang paling tinggi dengan menggunakan kitab musnad. Ya, kalau kitab musnad itu kan para sahabat seperti Imam Ahmad. Dan melalui analisis kandungan hadis dengan menggunakan kitab-kitab hadis yang disusun berdasar topik. Ya, itu ada Miftah Kunuzus Sunnah, Bulughul Maram, Jami'ul Usul, At-Taj. Kemudian melalui jalur kedudukan dan status hadis dengan menggunakan kitab hadis yang disusun berdasar statusnya seperti Al-Ahadis Al-Qudsiyah atau silsilah Ahadis ad-Dhaifah atau Sahih Al-Jami' Shogir. Itu Sahih mana Dhaif, ada Dhaifnya, Dhaif Jami' Shogir. Jadi walaupun di dalam Jami' Shogir ada Sahih Dhaif dan maudu dan palsu, tapi ditelusuri juga dari segi lain, ya, antara lain yang namanya Dhaif Jami' Shogir, Sahih Jami' Shogir, Dhaif Dhaif An-Nasa'i, Sahih An-Nasa'i, itu disusun oleh Al-Albani, ya, Nasiruddin Al-Albani antara lain yang terakhir ini. Nah, jadi baru 2 langkah ya yang kita tempuh, yaitu tausik dan takhrij. Nanti tasih pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.